Jadi hubungan antara ASEAN dengan Australia memang dekat, dan Australia termasuk one of the most active partner for ASEAN. Nah, di 50 tahun ini, sebenarnya tahun lalu Australia itu meluncur report by Nicholas Moore ya namanya. Nicholas Moore mengenai invested di Southeast Asia Economic Strategy 2040. Jadi banyak alasan bagi Australia untuk lebih mendekatkan diri ke Southeast Asia sebagai satu blok dari sisi ekonomi, means trade and investment. Nah, yang berusaha kita gandengkan adalah bahwa this report yang akan dipakai basis untuk mendekati Southeast Asia itu di-link dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini prioritasnya kan ada 10 prioritas. Kita ada 4 prioritas besar yang kemudian kalau diturunkan ini overlapping satu sama lain. Jadi ada agriculture and food, kemudian resources, green energy transition, infrastructure, education, kemudian ada healthcare, ada digital economy, kemudian ada financial services, ada creative economies. Nah, ini yang harus dipastikan di link sehingga akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan tadi kita juga bicara pada saat saya bertemu dengan Penny Wong, harusnya two ways. Dalam artian kalau trade, ya jangan hanya bicara trade ekspor dari Australia ke Southeast Asia, tetapi juga di sini barriernya dibuka, diangkat untuk masuk trade dari Southeast Asia, dari Indonesia in particular ke Australia. Memang dari strateginya itu ada remove blockages. Jadi ada upaya untuk meremove blockage yang ada untuk trade dan investment. Ternyata banyak juga investor Indonesia yang memiliki keinginan atau interest untuk berinvestasi di Australia. Ya, CEPA itu kan it has been there ya, udah dicapai. Terus sekarang ini tadi saya bicara dengan Menlunya bahwa kita akan segera minta tim kita untuk duduk untuk mulai mendesain plan of action untuk 2025 sampai 2029. Karena plan of action yang ada itu 2020 sampai 2024, yang berarti sudah mau habis by the end of this year. Nah, kalau kita lihat pergerakan pada saat kita punya CEPA, itu terjadi kenaikan volume perdagangan. Tahun 2020 itu 7,1, di 2023 menjadi 12,7. Jadi kenaikannya sangat signifikan, dan kita harus ingat bahwa 2020-2023 itu di korting 2 tahun karena COVID. Tapi dengan pertambahan yang lebih dari 5,5 miliar, itu it's really amazing. Dan kita yakini this is because of CEPA. Kemudian dari segi sumber daya manusia, Australia juga sudah meningkatkan kuota untuk working holiday visa untuk Indonesia sampai 5.000 orang. Selain itu, kita sudah punya Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk sertifikasi insinyur. Kenapa ini perlu? Ini berarti membuka kesempatan kerja juga bagi para tenaga ahli kita untuk bekerja, ini skill ya, untuk bekerja di Australia, karena kita juga melihat di sini terjadi shortage skill worker. Terus kita juga memiliki MOU on Skill Development Exchange yang memberikan kesempatan pertukaran profesional antara swasta. Jadi ini business to business. Dan di laporannya Nicholas itu juga ada yang bagian pertukaran untuk bisnis, karena at the end mereka yang akan meran kerjasama ekonomi. Food security dan sebagainya, kalau dilihat dari perspektif
ASEAN Outlook on Indo-Pacific itu kan masuk di dalam SDGs goals. Jadi ada di situ. Kalau kita bedah laporannya si Nicholas, di situ ada masalah food juga. Sehingga dari segi sektor itu ada. Itu ada. Tetapi sekali lagi kita tidak mau hanya menjadi pasar saja. Jadi makanya kita jelas mengatakan bahwa let us do it two ways. Dalam artian Australia memiliki kepentingan besar untuk menjual daging live cattle kepada Indonesia. Kita memiliki kepentingan untuk menjual produk fisheries, kemudian juga buah-buahan kita ke mereka. Yang selama ini masih ada hambatan biosecurity standarnya dia. Jadi yang saya tawarkan, dan ini salah satu yang harusnya masuk di dalam plan of action, adalah kerjasama dalam konteks biosecurity standard. Karena itu adalah step awal untuk bidang pertanian dan produk yang lainnya. Kalau kita mau bicara wider market access, ya kan, market access yang lebih besar, yang ini merupakan mandat atau ruh dari Indonesia Australia CEPA. Perdagangan yang sustainable itu adalah perdagangan yang more balance. Jadi itu sudah kita suarakan terus kepada mereka, dan mereka sudah paham message kita. Kita fokus di bilateral ya. There will be 3 bilateral meetings. One with the Prime Minister of Cambodia, second with the Prime Minister of New Zealand. New Zealand is the guest of Australia. Jadi New Zealand akan berpartisipasi di pertemuan plenary-nya, and then the third will be the bilateral with Albanese. Kemudian lanjut dengan resepsi, lanjut dengan dinner, and then the summit itself will be on the 6th, plenary, and then retreat.